your trust in us and we'll be champions. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk pada pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 SD Negeri 1 Karangpetir. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian serta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, pada pembelajaran hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang berperilaku baik. Adapun perilaku baik yang akan kita pelajari yaitu sifat ikhlas. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu diharapkan peserta didik mampu menjelaskan arti dan pengertian dari sifat ikhlas. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan dampak positif ketika mempunyai sifat ikhlas. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu membiasakan sifat ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pak Guru harapkan kalian semuanya di rumah perhatikan pembelajaran pada hari ini, siapkan alat tulisnya, kemudian nanti siap-siap untuk mengerjakan evaluasi yang Pak Guru kasihkan di dalam video ini. Sebelumnya marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, materi ikhlas yang pertama yang kita pelajari yaitu pengertian ikhlas. Secara bahasa, ikhlas artinya tulus hati atau hati yang bersih. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, ikhlas adalah melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan dengan tulus hati atau semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas secara istilah. Jadi ada dua ya, ikhlas secara bahasa dan ikhlas secara istilah. Kemudian berikutnya yaitu dampak positif ikhlas dalam beramal. Jadi dampak positif itu adalah manfaat atau hikmah. Ya, manfaatnya. Jadi apa sih manfaatnya kalau kita ikhlas? Apa sih dampak positifnya kalau kita ikhlas dalam beramal? Nah, ini Pak Guru sampaikan ada 3 dampak positif ikhlas dalam beramal atau manfaat. Yang pertama yaitu memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ikhlas dalam setiap amal kita, maka kita akan mendapatkan memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu memperoleh kepuasan batin karena merasa kebaikan yang dilakukan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada kepuasan batin tersendiri. Nah, yang ketiga yaitu merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 dampak positif atau manfaat ketika kita ikhlas dalam beramal. Selanjutnya, setelah kita mempelajari sifat ikhlas, tentunya harapan Pak Guru kalian bisa membiasakan sifat ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa upaya atau cara untuk membiasakan sifat ikhlas antara lain. Yang pertama yaitu dengan cara melatih diri untuk beramal baik saat tidak dilihat oleh orang lain. Jadi kita harus bisa melatih diri ketika kita beramal itu jangan sampai dilihat oleh orang lain. Jadi tujuan kita seperti yang Pak Guru sampaikan di awal, ketika kita beramal adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karena ingin dilihat, ingin dipuji,
Karena kalau sudah seperti itu berarti kita beramal tidak ikhlas. Jadi yang pertama, melatih diri untuk beramal baik saat tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu tidak merasa kecewa saat perbuatan baiknya itu diremehkan oleh orang lain. Jadi kalau kita berbuat baik, kemudian kok tidak dianggap sama orang lain, diremehkan, kita jangan kecewa, ya. Terus berbuat baik, jangan sampai berhenti atau patah semangat. Nah, yang ketiga, yang terakhir, upaya membiasakan sifat ikhlas yaitu dengan cara melatih diri agar tidak merasa bangga ketika perbuatan baik kita itu dipuji oleh orang lain. Karena apa? Ketika kita merasa bangga, ya, berbangga diri, ketika kita berbuat baik kemudian dipuji oleh orang lain, maka yang terjadi adalah kita menjadi sombong, ya. Sehingga ketika kita berbuat baik kemudian dipuji oleh orang lain, kita tidak usah merasa paling benar, ya. Merasa terlalu bangga sekali. Itu 3 cara atau upaya agar kita membiasakan sifat ikhlas. Pak Guru doakan mudah-mudahan setelah kita belajar tentang sifat ikhlas ini, kalian bisa membiasakan, mempraktekkan sifat ikhlas ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya Pak Guru berikan soal evaluasi. Silakan nanti kalian tulis soal evaluasi ini di dalam buku tulis kalian. Kemudian nanti pengumpulannya seperti apa, nanti akan Pak Guru umumkan di dalam grup kelas 3. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak Guru pesan tetap semangat belajar dan tetap ikuti protokol kesehatan, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga corona ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.